Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini tanggal 8/9 Safar ya 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 bulan September 2020 kita hadir di Masjid Nur Hidayah, Masjid NA BCM Kepanjen dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamu mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita akan mengkaji ayat-ayat tentang bencana. Sesungguhnya ini berangkat di pimpinan pusat itu ada fikih kebencanaan. Jadi ada bukunya agak tebal itu. Beberapa waktu yang lalu saya sama Pak MDMC ya itu mempelajari itu untuk disosialisasikan di jamaah Muhammadiyah bahwa bencana itu memang dibahas secara panjang lebar di Al-Quran maupun di Al-Hadis. Nah, nanti kita kaji, kita dalami bahwa bencana itu memang sudah diingatkan, disampaikan oleh Allah apa itu bencana, bagaimana bentuknya, apa istilahnya, dan bagaimana cara menghadapinya. Tentu cukup luas ya. Kalau nggak cukup waktu malam ini nanti kita bersambung. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang bencana. Yang pertama, ini sudah tahu semua ini, al-musibah. Musibah. Kalau kemarin di Sukabumi, di mana? Di Cicurug ya, itu sampai segitu. Hujan pertama, ya, hujan pertama kan itu langsung membawa korban, luar biasa. Setelah itu keesokan harinya di Lumajang langsung banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Padahal baru hujan pertama. Katanya musibah namanya. Ini yang pertama ya, disebut dengan musibah. Al-musibatu, sesuatu yang menimpa. Yang kedua, al-bala. Ini yang kadang kita takut dengan istilah ini ya, bala ya. Ada musibah, ada bala. Orang Jawa menyebutnya apa? Betapas belai. Belai. Dari belai itu teko bala. Orang Jawa kita belai. Belai, kalau mana belain. Yang ketiga, fitnah. Al-fitnah. Kalau konteks akhlak itu kita paham fitnah itu berita bohong, fitnah. Tapi di sini fitnah bermakna bencana, ujian, cobaan. Yang keempat, al-adab. Ini siksaan, adab. Kalau bahasa Arabnya pakai dal, cuma di dosa-dosa tulisnya sering pakai ini desain menjadi azab. Jauhkan kami dari azab neraka. Al-adab. Yang kelima, al-fasad, kerusakan, kebinasaan, kehancuran.
fasad. Ada yang keenam, al-halak. Sama maknanya halak itu celaka, halak itu binasa. Wala tulqu aydakum ila tahlukah. Halak ya, bukan koal. Halak pakai hak gitu. Yang ketujuh, tadmir. Ini juga maknanya apa? Dihancurkan, digulung, dibinasakan. Tadmarna tadmiro. Lalu ada tamzik, sama. Kemudian yang kesembilan ada iqab. Kebalikan dari sawab. Kalau di istilah fikih itu, kalau wajib manusabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu, sesuatu yang diberi pahala bagi yang melakukan, wa yu'aqabu, dan diiqab ma tarkuhu, bagi yang meninggalkannya. Ini istilah-istilah bencana dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang paling terkenal memang yang pertama musibah, dari kata asobah musibah. Baik, kita yang ke-10, an-nazilah, sesuatu yang diturunkan atau yang turun ya, menerpa, menimpa. Sehingga ketika terjadi bencana, di situ dianjurkan membaca qunut nazilah. Ada 10 gitu. Dari semua ini Bapak Ibu tentu kalau musibah ya kita memaknainya nanti kita pelajari satu persatu gitu. Ini al-musibah bisa kita baca di An-Nisa surat ke-4 ayat 9, Al-Baqarah surat kedua ayat 155 156. Kemudian ada satu hadis atau beberapa hadis, kita ambil satu ini. An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma apa-apa asaba yang menimpa kah kepadamu min hasanatin berupa kebaikan, fa min Allah, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka, dan apa-apa yang menimpa padamu min sayatin, dari sesuatu yang negatif, buruk, fa min nafsi, maka itu dari kesalahanmu sendiri, kelengahan, mengikuti hawa nafsu. Saya kemarin jatuh dari sepeda itu mungkin tidak kenal lena. Mau Jumatan ke Kawah Batu, lalu ada uli tumpah di jalan Rokok Mas itu, ulinya tumpah agak banyak. Mungkin saya kurang fokus ke jalan ya, tahu-tahu kok kepleset, saya rem malah terlanting ke kanan. Itu sudah kakinya bablas, nggak sembuh 3 Jumat. Mungkin ya kelengahan ya, kalau mengikuti kayak ini ya kurang teliti. Tapi pada akhirnya ya bersabar, alhamdulillah, dan sepiro dibandingkan yang terkilir, putus, patah. Ini baru kulitnya saja yang hilang. Nah, ini dari kata asoba muncul musibah. Dan lebih detail lagi yang ada di sini nih. Terkenal ini
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh benar-benar, di sini ada la-nya la takkid, di sini ada nun juga nun takkid. Jadi benar-benar, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Ada yang memaknai bisa itu dengan sedikit saja, nggak banyak ya. Sedikit bimana al-qalil, kami benar-benar menguji dengan sedikit ya. Orang sakit dengan warasnya itu lebih banyak warasnya, tapi lihat sahabat karena minal khawfi berupa rasa takut, wal ju'i kelaparan, wa naqsin minal amwal keterbatasan harta, wal anfus jiwa, was samarat dan buah-buahan, wa basyirish shabirin berilah kabar gembira as-sabirina kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina, yaitu orang-orang idza apabila asabat menimpa kepada mereka musibatun musibah, qalu mereka mengatakan inna, aja nih, inna sesungguhnya kami, inna mestinya inna sesungguhnya kami lillahi itu milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya rajiun akan kembali. Jika tiba musibah yang diucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang Muhammadiyah tak boleh keliru mengucapkannya. Yang pertama lillah, yang kedua ilaihi. Karena di tempat lain itu semua dibaca lillah. Inna lillah wa inna lillahi raji'un. Tak pakai ketoro. Inna lillah wa inna lillahi raji'un. Tak kena lagi. Padahal salah. Karena maknanya beda. Lillah itu lil-milki milik Allah, ilah itu menuju. Jadi nanti kita akan menuju Allah. Sehingga kalau ada kita duka, pulang ke rahmatullah. Nah, di sini ada kalimat musibatun. Kalimat musibah. Apa musibahnya? Banyak. Al-khawf, al-ju', nafsul awal, nafsul anfus, nafsul samarat. Banyak. Bentuknya macam-macam. Berat ringannya tidak sama. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi ingat, Allah la yukallifu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kapasitas kadar kemampuan orang itu untuk menghadapi masalah atau beban itu. Al-Baqarah 155, 156 bisa sambung dengan 157. Ini musibah. Hadisnya riwayat Muslim. An Suhaib bin Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. Kata Nabi, ajaban. Kalau bahasa Arab ajib. Apa ajib? Sungguh menakjubkan. Gumun. Sungguh menakjubkan li amril mu'mini, urusan orang mukmin. Orang mukmin itu luar biasa, mengagumkan. Kata Nabi, Nabi itu kagum dengan orang mukmin. Kenapa begitu ajaban tadi? Inna amrahu, karena sesungguhnya urusannya kullahu, dipertegas semuanya,
khairun, selalu baik. Menghadapi situasi apapun, orang mukmin itu bisa menyikapi dengan positif. Kalau gampang itu panas positif, hujan positif nih, mendung positif. Kalau nggak mukmin yang baik, panas salah, mendung salah, hujan salah, lapar sambar, keluarkan. Walaisa dzaka, dan tidak demikian kata Nabi, li ahadin, bagi seseorang, illa lil mu'min, hanya untuk orang mukmin. Dijelaskan oleh Nabi, in asobatu sarra'u syakara, jika menimpa kepadanya kepadanya kembali ke mukmin, sarra'u, sesuatu yang mengembirakan, nikmat, syakara, dia bersyukur, alhamdulillah diberi nikmat, dikasih rezeki, syakara. Kalau nggak mukmin, sombong. Ya, itu memang sudah seharusnya hasil dari payah gitu, hasil bagi tulang, beras keringat, itu sudah waktunya, karena memang yang saya keluarkan sudah banyak. Itu memang strategi saya itu. Saya ngerti langkah-langkahnya bagaimana supaya sukses. Betul kan sukses? Bang saya sudah 30 tahun saya malah melintang di dunia ini. Sombong Pak, bukan syakar. Mestinya alhamdulillah diberi kemudahan. Siapa dulu yang mimpin? Saya. Gak ada saya. Jalan gosek apa? Itu penyakitnya Pak, penyakitnya orang berjuang. Fakana, maka hal tersebut khairan, dibaca khairan karena ada kana, lahu baginya, bagus karena bersyukur. Kalau enggak, ya sombong tadi, sumbung, takabur, tepuk dada. Sebaliknya, wa'in apabila asobatu menimpahu kepadanya, dorra'u, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang buruk, dorra, sabarah, dia sabar. Ya, bagaimana sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah uber, sampai ke rumah sakit, sampai ke luar kota, ternyata harus berakhir. Saudara bersabar, fakana, maka hal tersebut khairan, baik lahu bagi si mukmin tadi. Rawahu Muslim. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang kata Nabi sungguh mengagumkan, menakjubkan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khairun, segala urusannya itu selalu baik, positif. Enak diomongkan yang diucapkan, tapi pengawalannya butuh internalisasi dari dirinya. Kecewa, tidak sabar, mengakui kita. Nah, jika ada orang mukmin belum seperti ini, berarti yang belum sempurna keimanannya, butuh berjuang. Berjuang apa? Ya berjuang untuk mengalahkan diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apa kaitannya musibah tadi? Ya jadi, ya, ternyata musibah di sini maknanya bagaimana? Kalau dalam di benak kita ya, musibah itu sesuatu yang negatif. Ya. Kalau di sini dua-duanya menggunakan kata asobah, ya, yang baik juga menggunakan asobatu, ya, sahabat kan baik, ya, mengembirakan. Di sini juga yang negatif menggunakan asobatu. Dari sini pula ada memaknai bahwa baik dan buruk yang kita hadapi itu sesungguhnya juga ujian.
Kalau baik ujiannya apa? Bersyukur apa tidak? Kalau nggak bersyukur, ya betul-betul menjadi ujian. Nah, kalau buruk, ujiannya apa? Bersabar apa? Tidak. Sehingga sama-sama. Jadi yang nikmatnya banyak itu ya ujian, yang nikmatnya terbatas juga ujian. Sing sehat gak tahu loro itu ujian, sing bolak-balik loro ya ujian. Kalau yang ini katanya sama asobatu, sama asobatu. Sikapnya betul semua. Ketika saro dia syakaro, ketika doro dia sobaro. Alhamdulillah dapat satu tadi musibah. Yang kedua bala. Hampir sama dengan tadi. Dalam pandangan manusia, konsep bala selalu berkonotasi buruk, yaitu berupa keburukan yang lazim dikenal dengan musibah dalam arti negatif. Tapi kalau merujuk kepada Al-Quran, kata bala sesungguhnya lebih bermakna sebagai cobaan keimanan yang bisa berupa peristiwa. Pertama, as-sayyi'at. Sayyi'at tadi dihadiri apa? Doro. Yang kedua, al-hasanat, menyenangkan. Jadi ujian keimanan bukan bentuk ujiannya, bukan bentuk sakitnya, bukan bentuk nikmatnya, tapi menyikapi ujian tadi yang dimaksud oleh Allah SWT, bala. Jadi kualitasnya negatif. Nah, di dasarnya ada hasanat, ada sayyi'at. Wa qatta'nahu fil ardi umaman minhumus sholihuna wa minhum duna dzalik. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'una. Wa qatta'nahum, dan kami bagi-bagi mereka fil ardi, di muka bumi ini atau di dunia ini, umama, menjadi beberapa umat, golongan. Minhum, di antara mereka, as-sholihuna, ada orang-orang yang soleh. Wa minhum, dan di antara mereka, duna dzalik, tidak demikian. Jadi kalau tidak bahasa Arab menggunakan kebalikannya itu bisa menggunakan duna dzalik atau sebaliknya. Ada yang soleh, ada yang sebaliknya. Lalu di ujung ayat 168 ini, wa balawnahum, dan kami coba, kami uji mereka. Ya, balauna, bala ini bil hasanati, dengan nikmat yang baik-baik, diuji. Kalau orang Jawa itu katanya dilulu, ditulu di kafe. Kadang-kadang sampai berlebih.